Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, PPKKS, Pusat Pelayanan Kerasulan Kitab Suci Provinsi SVDND, Kembara di Belantara Alkitab, Pertemuan ke-8. Salam Alkitab. Saudara-saudari, kita memasuki pertemuan yang ke-8, bangsa pilihan di tanah terjanji. Allah menciptakan semesta alam dan manusia. Allah yang menciptakan Ishak, Adam dan Hawa itu memperkenankan bangsa itu hidup dan menciptakan bangsa Israel, mengantar mereka masuk ke tanah terjanji. Yosua memimpin bangsa ini masuk tanah terjanji. Dan sesudah Yosua, ada banyak hakim yang memimpin. Mereka sebenarnya bukan hakim, tetapi mereka itu adalah pribadi karismatik, pribadi yang mendapat anugerah khusus, anugerah istimewa untuk memimpin bangsa itu. Karena kitab Hakim-Hakim bercerita bahwa ada dosa dan kejahatan berulang-ulang kali. Tidak beda dengan dosa di padang gurun dan juga dosa pada masa purba itu. Sesudah para hakim, Israel menghendaki seorang raja. Mereka memaksa Samuel untuk mengurapi seorang raja untuk mereka. Tetapi Samuel tidak setuju. Karena Samuel katakan, kalau bangsa-bangsa lain dipimpin oleh raja, bangsa Israel itu dipimpin oleh Allah. Kalau bangsa lain monarki, kita Israel adalah teokrasi. Dan bangsa Israel terus meminta, maka Allah juga setuju bahwa diangkat seorang raja. Tapi tetap ada ketakutan bahwa raja akhirnya menggantikan Allah, seperti bangsa Israel dalam peristiwa Horeb itu menggantikan Allah dengan patung lembu tuangan. Dan ternyata Israel juga punya hanya 3 raja yang besar. Sesudah Saul, lalu Raja Daud dan Salomo, ketiganya dengan kehebatan mereka, tetapi juga dengan dosa yang sama besar dan sama banyak, seperti dosa purba, dosa di padang gurun, dan dosa bangsa Israel selama masa para hakim. Memang pada waktu itu sudah mulai muncul para nabi yang bekerja dalam semua bidang kehidupan Israel, mulai dari istana sampai di tempat ibadah, di pasar, di kebun, di mana saja. Mereka itu hanya mau membantu supaya Israel setia, Israel jangan berdosa, Israel jangan menyembah berhala, jangan bersinah, jangan punya Baal, karena Israel ternyata adalah istri Allah. Tidak boleh lagi cari suami baru, cari Baal baru, cari Tuhan yang baru. Dan usaha para nabi yang memang secara frontal, artinya tabrak dahi dengan dahi keras, mengundang pertobatan dan kelihatannya kurang berhasil, maka Israel menciptakan apa yang dinamakan pembuangan. Pada waktu musuh datang, menghancurkan seluruh negeri itu, menghancurkan kota Yerusalem,
bahkan meruntuhkan bait Allah dan bawa semua bangsa itu ke pembuangan. Memang bangsa Israel yang sudah hidup di tanah terjanji itu dan sudah mengalami kepenuhan janji Allah kepada Abraham, tetapi mereka sendiri menghancurkan tanah air mereka sendiri. Mereka sendiri menghancurkan bangsa mereka sendiri. Mereka sendiri menghancurkan bahkan Allah mereka sendiri. Maka mereka dibuang. Namun seperti biasa, Allah selalu datang dan memulihkan. Allah yang memulai usaha itu supaya bangsa Israel bisa kembali ke tanah terjanji dan memulai masa yang dinamakan masa restorasi, yaitu masa membangun kembali, sehingga mereka bisa tetap menjadi bangsa pilihan Allah dengan negara mereka, dengan daerah mereka, wilayah tanah terjanji yang Allah berikan itu, dengan Yerusalem sebagai ibu kota, dengan bait Allah sebagai rumah tempat Allah tinggal bersama mereka, dan dengan demikian mereka tetap setia pada Allah, pada Yahweh, pada Elohim yang mereka imani sejak nenek moyang mereka.